Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, telah terjadi gangguan keamanan dan ketertiban luar biasa di UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu. Di antaranya, pelarian narapidana yang bekerja di luar lapas, pelarian anak binaan melalui tembok dan galian kamar mandi, percobaan penyelundupan narkoba, pengendalian peredaran narkoba dari dalam lapas dan rutan yang disinyalir karena masih maraknya peredaran handphone di dalam lapas dan rutan, serta bunuh diri anak binaan LPKA. Adapun faktor yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut diantaranya intensitas pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian atau Bintor Wasdal oleh Divisi Pemasyarakatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu masih kurang optimal. Belum adanya sistem pengawasan dan pelaporan secara terpusat dan real time sebagai media pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu. Menyikapi hal tersebut, saya Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, serta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Angkatan 23 mengusung proyek perubahan yang berjudul Strategi Peningkatan Pengawasan UPT Pemasyarakatan melalui aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate and Real Time atau disingkat dengan Apel On Time oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Dengan 3 UPT Pilot Project, yaitu Lapas Kelas 2A Bengkulu, Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu, dan Rutan Kelas 2B Bengkulu. Apel On Time adalah sebuah aplikasi yang menjadi wadah bagi divisi pemasyarakatan untuk melakukan pengawasan secara real time dengan monitor CCTV yang terkoneksi ke seluruh UPT serta pengawasan melalui pelaporan One Gate atau satu pintu di setiap kegiatan UPT pemasyarakatan seluruh wilayah Bengkulu. Pengerjaan proyek perubahan ini dilakukan secara sistematis dengan rencana kerja yang terukur sesuai dengan bimbingan coach dan arahan mentor, dimulai dari tahapan perencanaan, implementasi, dan monitoring evaluasi. Kegiatan dilaksanakan berdasarkan milestone yang telah ditetapkan, dimulai dengan pembentukan tim efektif, identifikasi kelengkapan perangkat CCTV pada masing-masing UPT, forum group discussion bersama Kepala UPT Pilot Project dalam rangka inventarisasi poin-poin tugas dan fungsi yang harus dilaporkan oleh UPT Pilot Project melalui aplikasi Apel On Time. Pembuatan desain program aplikasi Apel On Time oleh tim IT, melaksanakan uji coba aplikasi pengawasan dan pelaporan, menyusun manual book penggunaan aplikasi dan membuat video narasi proyek perubahan, pengadaan layar monitor sesuai kebutuhan aplikasi pengawasan dan pelaporan, mengkoneksikan CCTV UPT Pemasyarakatan Pilot Project dengan layar monitor di ruang kontrol Divisi Pemasyarakatan, menetapkan admin Divisi Pemasyarakatan dan UPT Pemasyarakatan, menyusun surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu mengenai penguatan, pengawasan, dan pelaporan UPT Pemasyarakatan, launching aplikasi Apel On Time, melaksanakan pelaporan kondisi keamanan dan pelaksanaan kegiatan UPT. Adapun output jangka pendek proyek perubahan ini antara lain terbentuknya aplikasi dan tersusunnya manual book aplikasi Apel On Time, tersusun dan tersampaikannya surat edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu tentang peningkatan pengawasan UPT Pemasyarakatan Pilot Project melalui aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate and Real Time atau Apel On Time. Aplikasi Apel On Time terdiri dari 3 menu utama, yaitu menu dashboard, menu pengawasan, dan menu pelaporan.
Pada menu pengawasan, terdapat sub-menu monitoring CCTV yang terkoneksi langsung dengan 4 UPT dalam kota Bengkulu, yaitu Lapas Kelas 2A Bengkulu, LPKA Kelas 2 Bengkulu, Lapas Perempuan Kelas 2B Bengkulu, dan Rutan Kelas 2B Bengkulu. Terdapat 4 kamera CCTV yang terkoneksi langsung pada setiap UPT Pilot Project, antara lain loket pendaftaran, ruang P2U, ruang kunjungan, dan ruang poliklinik. Pada menu pelaporan, terdiri dari 3 sub-menu, yaitu pelaporan bidang keamanan dan ketertiban, pelaporan bidang pembinaan, dan laporan bulanan. Menu pelaporan bidang keamanan dan ketertiban terdiri dari 3 sub-menu. Pertama, sub-menu pencegahan yang berisikan laporan penggeledahan, pemindahan, laporan deteksi dini, dan laporan kewaspadaan pada libur akhir pekan. Sub-menu yang kedua adalah penindakan dan yang ketiga adalah sub-menu pemulihan. Pada sub-menu pelaporan bidang pembinaan terdapat laporan kegiatan pembinaan, remisi, integrasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, pengeluaran, asimilasi, dan perjanjian kerjasama. Kemudian pada sub-menu laporan bulanan terdiri atas laporan bulanan Kamtib, laporan bulanan Watkeshab, laporan bulanan Basanbaran, laporan Infokom, laporan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, dan laporan bulanan Binapi Yanta. Selain itu, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bengkulu juga berhasil melaksanakan beberapa target jangka menengah, di antaranya penambahan LPKA kelas 2 Bengkulu pada menu pengawasan melalui CCTV yang terkoneksi ke aplikasi Apel On Time, serta penambahan seluruh UPT pemasyarakatan sewilayah Bengkulu yang meliputi Lapas, Rutan, LPKA, Bapas, dan Rubasan pada sub-menu pelaporan aplikasi Apel On Time. Proyek perubahan ini juga didukung penuh para pimpinan dan stakeholder terkait. Berikut adalah testimoni dari aplikasi Apel On Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Renhat Sulitonga, SHMH, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, mendukung penuh proyek perubahan peserta PKN tingkat 2 tahun 2022 kepada Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Rudi Fernando Sianturi, yaitu aplikasi pengawasan dan pelaporan OneGate dan Real Time atau Apel On Time. Aplikasi ini merupakan wujud nyata pelaksanaan deteksi dini dalam mencegah gangguan Kamtib dan tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pemasyarakatan semakin maju. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohidin Mersah, Gubernur Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan serta pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 atas nama Bapak Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum HAM. Ini berupa aplikasi pengawasan dan pelaporan OneGate and Real Time yang disingkat dengan Apel On Time. Saya apresiasi dan sangat optimis aplikasi Apel On Time dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga binaan di lapas maupun rutan maupun bagi masyarakat Provinsi Bengkulu pada umumnya, sehingga efektivitas pengawasan itu betul-betul bisa diwujudkan secara optimal. Selamat dan sukses buat Pak Rudi Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berperan kepada semua remaja SHMU, Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN tingkat 2, Bapak Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian HAM Bengkulu, berupa aplikasi pengawasan dan pelaporan. Saya Brigjen Pol Gatot Aprianto Jessica, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN tingkat 2 Bapak Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan
Kanwil Kemenkumham Bengkulu, Bapak Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu, berupa aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate and Real Time atau Apel On Time. Saya optimis aplikasi ini dapat meningkatkan kepatuhan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu, khususnya dalam membantu penegakan hukum di Provinsi Bengkulu. Saya Erpan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, selaku mentor mendukung penuh proyek perubahan yang digagas oleh peserta PKN 2 atas nama Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, yang berjudul Strategi Peningkatan Pengawasan UPT Pemasyarakatan melalui aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate and Real Time atau disingkat Apel On Time oleh Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Saya sangat optimis aplikasi Apel On Time ini dapat mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban dan dapat meningkatkan kinerja pemasyarakatan di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johan Manurung SHMH, Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kemenkumham Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN 2 tahun 2022 atas nama Bapak Rudi Fernando Sianturi, AMD IPSH MH, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Dengan aplikasi Apel On Time akan meningkatkan kepatuhan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta terwujudnya tertib administrasi pelaporan oleh UPT Pemasyarakatan jajaran Kanwil Kemenkumham Bengkulu. Pemasyarakatan pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ganda Samusi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN 2 atas nama Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, berupa aplikasi Apel On Time. Saya optimis aplikasi Apel On Time ini dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas secara real time kepatuhan UPT Pemasyarakatan Wilayah Bengkulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Ahyani Kurniawati, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN 2 Bapak Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu, dengan judul aplikasi Apel On Time, dan saya optimis aplikasi Apel On Time ini dapat meningkatkan stabilitas, keamanan, dan ketertiban di UPT Pemasyarakatan, serta sebagai sarana pengawasan pemenuhan hak-hak warga binaan di lapas maupun rutan. Saya dari Patrick Wijaya, Kecamatan Gedung, Kabupaten Bengkulu, sangat mengapresiasi dan mensupport sepenuhnya program aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate dan Real Time atau disingkat On Time yang dicanangkan oleh Kadin Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu. Saya optimis aplikasi Apel On Time ini dapat meningkatkan kepatuhan untuk pemasyarakatan wilayah Bengkulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan khususnya di Provinsi Bengkulu. Saya AKBP Anidadi Nurcayo SIK, Kepala Kepolisian Resort Kota Bengkulu, mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN tingkat 2 Bapak Rudi Fernando Sianturi,
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Bengkulu berupa aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate and Real Time atau disingkat Apel On Time. Saya optimis aplikasi Apel On Time ini dapat meningkatkan kepatuhan UPT Pemasyarakatan wilayah Bengkulu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan, serta tentunya akan membantu kami dalam penegakan hukum khususnya di Provinsi Bengkulu. Selamat dan sukses dalam menempuh pendidikan PKN tingkat 2 tahun 2022. Semoga Kanwil Kemenkumham Bengkulu melayani semakin pasti, profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Saya Rohan Utama dari Harian Bandar Bengkulu mengucapkan dan mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN tingkat 2 Bapak Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Bengkulu, berupa aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate and Real Time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN tingkat 2. Dukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN tingkat 2. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN 2. Mendukung sepenuhnya proyek perubahan peserta PKN tingkat 2. Bapak Rudi Fernando Sianturi, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu, Berupa aplikasi pengawasan dan pelaporan One Gate and Real Time atau disingkat Apel On Time. Saya optimis. Saya optimis. Saya optimis. Saya optimis aplikasi Apel On Time ini dapat meningkatkan kualitas tugas dan fungsi pengamanan pada UPT Pemasyarakatan di wilayah Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.